Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arman Rahman dalam kajian Cerdas Kolbu. Judul kali ini adalah Jangan Salah Memilih Tuhan yang Sejati. Kalau kita mau membeli rumah misalnya, maka harus kita periksa dengan teliti keaslian dokumennya agar tidak salah membeli rumah. Kalaulah kita salah memilih rumah tinggal di dunia ini, selama kita masih hidup, kita masih akan punya banyak kesempatan untuk bisa memperbaikinya. Tetapi, kalau kita salah memilih tempat pulang di akhirat kelak, kita diiming-imingi nanti pasti akan masuk ke dalam surga, ternyata nanti kita di akhirat akan dicampakkan ke dalam neraka, maka tidak akan pernah ada lagi kesempatan untuk dapat memperbaikinya. Yang tinggal hanyalah penyesalan yang tiada akhir. Mau menuntut? Siapa yang akan kita tuntut nanti? Dan satu-satunya yang dapat menuntun kita untuk pulang ke tanah kelahiran anak cucu Adam hanyalah zat yang telah menciptakan surga itu sendiri, yaitu Tuhan yang sejati. Jangan sampai kita salah memilih Tuhan sejati, pencipta manusia, karena hal itu pasti akan membuat Tuhan amat sangat murka. Analoginya begini, kalau kita punya asisten rumah tangga di rumah kita yang kita beri salary yang cukup, fasilitas kesejahteraan dan kesehatan yang kita jamin, kita angkat derajatnya dan diperlakukan secara manusiawi. Tahu-tahu yang dia puji itu justru majikan tetangga di seberang rumah kita yang dia bangga-banggakan hanya karena ada yang bilang dia itu seorang crazy rich. Padahal dari berita yang kita dapat, orang yang dipuji-puji dan dibanggakan oleh asisten rumah tangga kita itu sebetulnya adalah seorang buronan yang masuk dalam daftar DPO polisi. Kita sudah sampaikan berita itu pada asisten rumah tangga kita, bahkan berkali-kali, tetapi tetap saja dia memuji dan membangga-banggakan majikan bodong itu. Pasti kita marah dong. Pada asisten rumah tangga yang terima salary dari kita, fasilitas yang cukup dari kita, tetapi yang dia bangga-banggakan justru orang lain. Jadi nggak salah dong kalau kita pecat asisten rumah tangga yang nggak tahu terima kasih itu. Begitu pula dengan Tuhan sejati yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki yang cukup, memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan yang baik. Tetapi yang disembah-sembah itu justru Tuhan KW yang sebetulnya nggak punya kemampuan apa-apa. Wajar dong kalau Tuhan yang sejati itu marah. Apalagi sudah diberikan peringatan dan pemberitahuan berkali-kali melalui para utusannya, melalui para rasulnya, tapi nggak mau juga didengarkan peringatannya itu. Bahkan utusannya itu cenderung untuk dilecehkan. Jadi wajar dong kalau orang yang nggak mensyukuri nikmatnya itu tidak lagi dianggap sebagai hambanya, tetapi digolongkan sebagai pengikut iblis yang kelak akan menjadi calon penghuni neraka. Karena itu hati-hati, jangan sampai salah memilih Tuhan sejati, Sang Maha Pencipta. Dan jangan penyesalan itu datang terlambat dan tidak bisa lagi dikoreksi. Bagaimana caranya untuk mengetahui dan mengenali Tuhan sejati yang telah menciptakan kita? Padahal di dunia ini kita tidak akan pernah bisa melihat wujudnya. Pastilah Tuhan yang sejati telah memberikan kita banyak petunjuk untuk bisa mengenali siapa sesungguhnya Tuhan yang telah menciptakan manusia. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Ibrahim alaihissalam dulu ketika berkeinginan untuk mencari Tuhan yang sejati. Ternyata ketulusan, kesungguhan, dan kecerdasannya itu untuk mencari Tuhan yang sejati membuahkan hasil yang manis. Dan bahkan kita tahu beliau diangkat sebagai nabi, sebagai rasul dengan gelar kekasih Allah. Karena itu, mari kita pakai kecerdasan rohani dan kecerdasan akal yang diberikan oleh Tuhan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan pelajaran. Contohnya, ketika pasukan Taliban mulai menguasai Afghanistan dan Amerika mulai memulangkan seluruh pasukan Amerika dan staf kedutaan Amerika yang ada di Afghanistan,
Ternyata cukup banyak warga negara Afghanistan yang merasa terancam dengan keberadaan pasukan Taliban itu ikut mengungsi keluar dari Afghanistan dengan berbagai macam cara. Salah satu upaya mereka adalah mencoba untuk ikut terbang bersama orang-orang Amerika yang akan kembali ke Amerika dengan pesawat terbang. Tetapi sayangnya tidak semua dari mereka bisa dibawa keluar dari Afghanistan. Akhirnya, upaya terakhir dari orang-orang yang tidak bisa ikut itu adalah mereka menitipkan anak-anak mereka untuk dibawa keluar Afghanistan. Dan usaha ini sedikit membuahkan hasil. Karena mungkin para prajurit Amerika yang berada di balik barikade kawat berduri nggak sampai hati melihat anak-anak yang menangis atau menjerit-jerit ketakutan. Atau mungkin juga kesakitan karena didorong-dorong oleh orang tuanya yang putus asa kepada prajurit Amerika agar dibawa keluar dari Afghanistan. Dan ternyata pada anak-anak yang berhasil mereka titipkan itu ada yang sudah dibekali dengan keterangan tentang siapa nama anak itu, siapa nama orang tua mereka, di daerah atau alamat di mana orang tua mereka ketika di Afghanistan dulu. Apa artinya? Itu artinya orang tuanya ingin kelak kalau anaknya sudah tumbuh dewasa dan berakal, anak tersebut tahu dari mana dia berasal dan siapa nama orang tuanya. Syukur-syukur kalau anak tadi mau mencari orang tuanya yang sejati dengan berbekal dokumen atau keterangan yang diberikan oleh orang tuanya dulu. Dokumen orisinil inilah yang kelak akan mengantarkannya kembali ke tanah kelahirannya dan mungkin bisa bertemu kembali dengan kedua orang tua kandungnya. Bukan dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai orang tuanya hanya karena ada satu niat jahat untuk menipunya. Tuhan, Sang Maha Pencipta, telah merencanakan untuk menurunkan ruh-ruh manusia yang sedang berada di alam ruh untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Dan manusia akan tinggal di dunia ini dalam waktu yang telah ditentukan oleh Sang Pemilik Waktu. Dan di dunia itulah iblis dan para setan pengikutnya berusaha mati-matian agar manusia lupa kepada sumpah primordialnya di alam ruh dulu. Utamanya adalah lupa kepada siapa sesungguhnya Tuhan sejati yang telah menciptakan ruh mereka dulu. Sang Maharaja tahu benar bahwa hal itu pasti akan dialami oleh setiap Bani Adam yang menjalani kehidupan di muka bumi. Karena itu diangkatlah para nabi, para rasul pada setiap zaman, ya, pada setiap umat, pada zaman mereka masing-masing, untuk menyampaikan nasihat dan pesan dari Tuhan sejati melalui lisan para rasulnya. Pesan dan nasihat dan aturan dari Tuhan itu tertuang dalam satu dokumen yang disebut sebagai kitab suci atau the Holy Book. Dokumen suci itu selalu diupdate, direvisi, dan ditambah materinya sesuai dengan kebiasaan manusia pada zamannya masing-masing. Contohnya, dokumen Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu isinya membenarkan dokumen yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang ternyata mulai banyak dilupakan dan banyak yang dilanggar aturan-aturannya. Begitu pula dengan dokumen Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu membenarkan dan mengupdate dokumen Taurat yang dulu pernah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan dokumen Al-Quran bagi umat akhir zaman membenarkan sekaligus juga mengupdate dokumen Injil sesuai dengan kebutuhan manusia akhir zaman yang dibekali dengan kecerdasan akal teknologi yang seolah tiada batas, agar manusia akhir zaman ini tetap ingat kepada Tuhan yang sejati yang telah menciptakan mereka dulu. Tetapi yang paling utamanya adalah jangan sampai kita menyembah Tuhan-Tuhan KW yang sesungguhnya diciptakan oleh iblis dalam wujud manusia. Salah memilih sesuatu di dunia ini masih bisa kita perbaiki. Tetapi bila kita salah memilih Tuhan yang sejati dan baru tahu nanti di dalam kehidupan akhirat, maka konsekuensi akibatnya amatlah sangat mengerikan. Karena itu, gunakanlah kecerdasan
kolbu dan kecerdasan akal yang diberikan Tuhan kepada kita ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dan dengan tulus. Karena kunci untuk memahami Tuhan itu hanyalah dengan mempergunakan akal yang tulus. Nanti Tuhan Sang Maha Pencipta sejati yang akan menunjukkan kita kepada jalannya yang lurus menuju tanah kelahiran kita di surganya, sebagaimana Dia telah menuntun Nabi Ibrahim